Halo guys, kembali lagi di channel Aquasrim Medan. Jadi hari ini kita mau syuting cara setup tank udang hias untuk jenis Caridina. Nah, tanknya ini udah kita siapin, yang ini tanknya. Nah, jadi buat kalian yang udah pernah kesini tentu udah tahu tank ini dulunya itu posisinya di sebelah sana. Nah, jadi ini kita rescape, kita mau setting ulang. Nantinya itu akan kita jelaskan step by stepnya seperti apa. Jadi nanti kalian bisa ikuti gimana cara setup tank Caridina versi Aquasrim Medan. Ya tentunya cara setup itu bisa berbeda-beda ya masing-masing breeder. Gak ada patokan yang baku sebenarnya untuk setup tank udang hias Caridina ini. Tentunya masing-masing breeder pasti punya cara mereka masing-masing. Tentunya yang kita share yang menurut kita berhasil gitu ya guys ya. Nah, jadi ini kenapa kita rescape dari sana, karena umur soilnya ini udah hampir sekitar 3 tahun ya guys ya. Jadi menurut kita sih itu udah melampaui batas jenuhnya dari soil tersebut. Jadi udah saatnya untuk kita rescape. Kalian ikuti videonya sampai habis, jangan ada di skip-skip supaya tidak ada informasi yang terlewatkan. Oke, sebelumnya kita intro dulu. Oke guys, jadi seperti itu tadi cara setup tank udang hias jenis Caridinanya versi kita ya, versi Aquasrim. Jadi tank ini akan kita biarin dulu selama cyclingnya sekitar 1 bulan. Jadi kita nggak mau buru-buru dulu. Intinya kasih bakterinya berkembang dulu. Nanti kita juga lihat perkembangan dari bakteri bubuk yang kita tabur tadi, apakah akan berkembang jadi biofilm. Nanti yang kita update sampai 1 bulan.
sampai dengan proses udang hiasnya itu masuk ke dalam akuariumnya. Jadi nanti kalian bisa lihat perkembangannya seperti apa. Intinya jadi untuk rilis video ini mungkin 1 bulan ke depan lagi ya guys ya, karena ini kita mau tunggu cycling dulu. Jadi kalian bisa lihat progresnya. Proses 1 bulan sampai dengan masuk udang itu hanya dalam satu video ini. Jadi dicatat ya guys ya, ini tanggal 2 ya guys ya, ini tanggal 2 November. Jadi nanti kita akan update lagi di bulan Desembernya, bulan depannya. Oke guys, jadi hari ini udah hari ke-7, tepatnya 7 hari dari sejak kita setup tank yang satu ini ya guys ya. Nah, bisa dilihat nih biofilmnya udah mulai tumbuh dari hasil bakteri yang kita tabur. Di sebelah sini juga kemarin kita ada setup satu tank, selisihnya cuma 2 hari dari tank yang di bawah itu ya guys ya. Bisa dilihat nih juga biofilmnya juga udah tumbuh semua. Terus ini ada aku ukur juga amoniaknya, tingkat amoniaknya ini masih aduhai banget ini guys ya. Jadi bisa dilihat ini di atas 2 ppm dari pengukuran. Ini udah masih belum aman guys untuk dimasukin udang ya, karena masih seminggu. Jadi kuncinya itu harus sabar ya guys ya. Ini juga kita coba tes ukur tingkat nitratnya. Ini pakai test strip aja. Nah, bisa dilihat tuh. Jadi kalau kita lihat dari tabel di sini, nah bisa dilihat ini tingkat nitratnya juga masih tinggi banget ya guys ya. Nah, hampir di level yang terakhir di sini. Jadi tingkat nitratnya itu masih tinggi banget ya guys ya. Artinya tank ini udah proses cyclingnya itu udah jalan tapi belum sempurna. Artinya bakterinya udah bekerja karena ada proses penguraian amonia ke hasil terakhirnya di nitratnya. Oke, kita akan lakukan proses pergantian air ya guys ya, sekalian sama yang di atas itu sebanyak 50%. Terus akan kita biarin lagi proses cyclingnya ini berjalan. Ini akan berlangsung sampai minimal 1 bulan ya guys ya, sampai nilai amonianya benar-benar mendekati angka 0, baru kita bisa masukin udangnya. Oke, kita lakukan water change dulu guys. Oke guys, jadi ini pergantian airnya udah selesai. Ini akan kita biarin lagi proses cyclingnya sampai dengan 1 bulan ke depan ya guys ya. Tapi kita tetap lakukan water change setiap 1 minggu sekali untuk membuang zat amonia sama zat nitratnya. Nanti kita update lagi minggu depannya guys. See you. Oke guys, ini udah hari ke-21, tepatnya tanggal 23 November 2024. Bisa kita lihat biofilm dari bubuk startup yang kita tabur ini udah mulai berkembang dengan baik ya guys. Artinya nih bakteri juga udah berkembang biak dengan baik juga. Kita akan lanjut lakukan water change, kemudian akan dibiarkan berlanjut proses cyclingnya.
Oke guys, ini hari ke-36 yaitu tanggal 7 Desember. Kita mau lihat hasil uji amonia nitrat-nitratnya seperti apa. Bisa kalian lihat sendiri, untuk amonia udah jauh berkurang, sementara nitrat udah berkurang juga tapi masih kategori belum aman ya guys. Untuk itu kita lanjut water change dan proses cycling lagi. Jadi jadwal bisa berubah-berubah ya guys. Patokan bukan dari jumlah hari tapi hasil ukur dari parameter air juga jadi pertimbangan ya guys. Jadi untuk meminimalisir resiko, kita lakukan water change sebesar 50%. Untuk bubuk quick setupnya tetap kita kasih dan jangan lupa bakteri cairnya juga diberi ya guys. Oh ya, untuk proses remineralisasinya kita skip aja ya guys karena udah ada di awal video supaya menghemat durasi. Ya guys, ini hari ke-69, tepatnya tanggal 9 Januari 2025. Ini udah masuk tahun baru ya guys. Hari ini kita mau masukin udang karena parameter air udah oke, amonia udah oke, nitrat juga udah oke. Saatnya kita proses aklimasi udang hiasnya. Untuk selanjutnya kita masukin ke tank yang udah full cycle. Di sini kita akan aklimasi 3 jenis udang hias ya guys. Yang jenis Caridina semua. Yang pertama itu PRL atau Pure Red Line. Yang kedua jenis Blue Ball, dan yang ketiga itu Black Galaxy. Untuk proses aklimasi sebenarnya di video sebelumnya udah kita bahas ya guys. Kalian nanti bisa lihat di video sebelumnya atau nanti kita cantumkan link di kolom deskripsi. Caranya cukup simple, kalian hanya perlu selang aerator, terus kerannya. Tujuan dari aklimasi ini untuk menyesuaikan parameter air ya guys dari tank kita dengan air yang ikut dalam kemasan si udang hias tadi. Supaya udang hiasnya itu nggak stres karena perbedaan parameter air yang terlalu jauh guys. Proses aklimasi udah selesai, kita masukin dulu udangnya per jenis ke masing-masing akuarium. Kalau memang tujuannya untuk rame doang bisa kalian campur, tapi kalau untuk breeding disarankan dipisah ya guys, per satu jenis satu akuarium aja. Oke guys, jadi itu dia proses setup tank udang hias Caridina, dimana prosesnya cukup makan waktu panjang ya guys ya, dari bulan 11 sampai dengan ini udah bulan Januari. Mungkin video ini tidak sepenuhnya sempurna ya guys ya, mungkin ada beberapa hal yang kita lewatin yang mungkin terlupakan oleh kita untuk dibahas. Kalian bisa tanya-tanya di kolom komentar, sebisa mungkin kita jawab satu persatu ya guys ya. Nanti untuk tank udang hias yang kita setting ini akan kita buat update perkembangan udangnya seperti apa. Mungkin sekitar 1 bulan atau 2 bulan ke depan kita akan buat video lagi. Kita lihat perkembangan bagaimana udang hias ini di tank yang dengan metode setup lumayan variasi ya guys ya. Jadi ada yang UGF belakang, ada yang UGF box. Jadi kita lihat performance-nya apakah sama, apakah ada perbedaan. Kemudian di sebelah sini kita ada buat satu tank kecil ya guys. Nah ini kalian bisa lihat kita ada buat tank kecil ini khusus untuk cycling UGF box yang udah kita isi soil ya guys ya. Jadi nanti kalau misalnya ini udah kita buat tanggalnya, nanti kalau misalnya di tank udang yang lain ini yang UGF boxnya yang udah jenuh soilnya, kita tinggal angkat keluar, tinggal ditaruh yang udah cycling ini guys. Jadi cukup simple, jadi tidak usah nunggu sampai 1-2 bulan cycling. Kalau misalnya soilnya udah jenuh, tinggal kita keluari, masukin yang baru. Nanti yang di sini lanjut lagi dibuat lagi yang baru, di cycling lagi gitu. Oke, sekian aja video kita kali ini guys. Jangan lupa like, share, komen,
Kalau misalnya ada pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komentar, nanti kita jawab satu persatu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.